Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Taib, ini merupakan majelis perdana dari penjelasan terhadap kitab atau kitabul ilm ya, kitabul ilm atau babul ilm dari kitab Jam'in Nihayah fi Widayatil Khairi wal Ghayah yang ma'ruf dengan atau di ma'ruf juga disebut dengan Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Ibni Abi Jamrah Al-Maliki rahimahullah Al-Andalusi rahimahullahu taala. Ya, kitab ini merupakan ringkasan dari Sahih Al-Bukhari dan kita hanya akan mengambil kitabul ilm darinya. Nah, sebelum kita masuk menjelaskan terkait dengan hadis-hadis yang beliau bawakan, ya di sini sebagaimana biasa ada dua pengantar yang butuh kita sampaikan. Yang pertama adalah ta'arif bil musannif dan yang kedua adalah at-ta'rif bil musannaf. Yang pertama at-ta'rif bil musannif ya terkait dengan penulis rahimahullah ya. Beliau masyhur dengan nama Ibnu Abi Hamzah. Ibnu Abi Hamzah. Adapun nama lengkap beliau adalah Abdullah Ibnu Sa'ad Ibni Sa'id Ibni Abi Hamzah. Abdullah Ibnu Sa'id Ibnu Sa'ad Ibni Sa'id Ibni Abi Hamzah ya. Abdullah Ibnu Sa'ad Ibni Sa'id Ibni Abi Hamzah Al-Azdi Al-Maliki Al-Azdi Al-Andalusi rahimahullahu taala. Ya, kunyah beliau Abu Muhammad, kunyah beliau Abu Muhammad dan beliau termasuk ulama hadis yang memiliki kepakaran dalam ilmu hadis dan dalam fikih beliau seorang yang bermazhab Maliki. Beliau rahimahullah lahir di Andalusi, Spanyol. Nggak diketahui secara pasti biografi terkait dengan maulid beliau, kapan beliau lahir. Ya, jelas beliau lahir di Andalusi, rahimahullahu taala. Ya. Dan sebagaimana pada para ulama lain di zaman tersebut, ya, karena beliau masuk dalam ulama abad-abad ke-7 Hijriah ya, ulama abad ke-7 Hijriah, ya, sebagaimana pada di zaman tersebut para ulama rahimahumullahu taala mulai belajar sejak kecil dalam memahami ilmu syariat, menghafal Quran dan seterusnya. Ya, tidak banyak biografi tentang al-musannif rahimahullahu taala. Nah, kemudian eh, beliau rahimahullahu taala punya ihtimam yang besar terhadap Sahih Al-Bukhari ini. Di sini disebutkan oleh para ulama yang memberikan biografi beliau. Beliau menyebut memiliki beberapa karya tulis terkait dengan Sahih Al-Bukhari. Terkait dengan Sahih Al-Bukhari. Ya, yang pertama adalah kitab yang ada di depan kita, ya, kitab Mukhtasar Ibni Abi Hamzah. Ya, Mukhtasar dari Sahih Al-Bukhari. Kemudian yang kedua ada kitab Bahjatun Nufus. Ya, wa tahalliha bima laha wa ma 'alaiha. Bahjatun Nufus wa tahalliha bima laha wa ma 'alaiha. Ini kitab beliau mensyarah Mukhtasar Sahih Bukhari. Jadi mukhtasar yang beliau buat ini kemudian beliau ringkas beliau syarah sendiri. Nah, kemudian kitab yang ketiga ada Al-Mura'il Hisan. Al-Mura'i Al-Hisan. Nah, di mana di dalamnya beliau rahimahullah mengumpulkan mimpi-mimpi ya yang beliau alami selama beliau menulis kitab Bahjatun Nufus tadi ketika beliau mensyarah hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau mengumpulkan 70 mimpi di situ. Ya, 70 mimpi. Nah, kemudian beliau rahimahullahu taala ya memiliki pendalaman dalam ilmu logika birra'i ya dan juga beliau basir ya punya pengetahuan yang luas terkait dengan mazhab Al-Maliki rahimahumullahu taala. Nah, dan disebutkan beliau kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan selainnya dalam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah kata beliau Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Abi Jamrah ya
Ini hasil perbaikan ya, di Bidayah wan Nihayah tertulis Ibnu Abi Hamzah dan itu salah ya. Ya, ada yang menyebut dengan di sebagian ya nuskhonya, di nuskha Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir disebut dengan Ibnu Abi Hamzah. Itu keliru, yang benarnya Ibnu Abi Jamrah. Ya. Kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah bahwa Syekh Abdullah bin Abi Jamrah ini kana qawwalan bil haqq. Beliau orang yang tegas, ya, menyuarakan kebenaran, amiran bil ma'ruf nahiyan 'anil munkar. Ya, yang tegak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, kemudian Syekh Umar Ridha Al-Kahala menyebutkan juga biografinya, kata beliau Syekh Abdullah bin Abi Jamrah kana mu'arrikhan mufassiran lil Quran wa muhaddisa. Ya, Abdullah bin Abi Jamrah ini seorang mu'arrikh, ya, pakar sejarah Islam, mufassir lil Quran dan juga seorang muhaddis. Ya, dan di antara hal yang menunjukkan keutamaan beliau adalah beliau merupakan salah seorang guru ya dari Ibnul Hajj ya Al-Maliki yang ma'ruf, penulis kitab Al-Madkhal fil Bidah. Penulis kitab Al-Madkhal fil Bidah Ibnul Hajj Al-Maliki. Nama beliau Muhammad Ibnu Muhammad Al-Maghribi. Muhammad Ibnu Muhammad Al-Maghribi. Nah, Ibnu Abi Hamzah ini adalah guru beliau. Ya, gurunya Ibnul Hajj Al-Maliki rahimahullahu taala. Nah, kemudian beliau rahimahullah wafat di Mesir. Ya, beliau rahimahullahu taala wafat di Mesir. 6 pada bulan Zulqa'dah. Ya, pada bulan Zulqa'dah pada tahun 675 Hijriyah. Pada tahun 675 Hijriyah. Sebagian ada yang menyebutkan 699 Hijriyah. Ya, sebagian ada yang menyebutkan 699 Hijriyah dan sebagian lain menyebutkan beliau wafat eh, tahun 675 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ini ya, beliau jadi dari ulama abad ke-7 Hijriah. Ya, ini terkait dengan Al-Musannif rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua terkait dengan Al-Musannaf, ya, karya tulis beliau ini, karya tulis ini. Kitab ini berjudul Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah. Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah. Ya, mengumpulkan an-nihayah. Nihayah itu ujung, akhir, puncak. Ya, fi Bad'il Khairi wal Ghayah. Dalam memulai kebaikan dan al-ghayah, tujuan. Memulai kebaikan dan tujuan. Ya, ini ma'ruf dengan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Nah, eh, ini salah satu mukhtasar dalam Sahih Al-Bukhari, mukhtasar dari Sahih Al-Bukhari, dan ada banyak ya ulama yang, atau ada sebagian ulama yang juga memukhtasar Sahih Al-Bukhari ya, dan juga ma'ruf. Ya, di antaranya misalnya siapa, Ahmad ibnu Umar Al-Qurtubi rahimahullah. Ya, beliau punya mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Ya, beliau sezaman juga ya, abad ke-7 Hijriah. Nah, kemudian ada mukhtasar dari siapa, Az-Zabidi. Ini juga lebih ma'ruf lagi. Ya, ini lebih ma'ruf. Mukhtasar Az-Zabidi ini yang biasa dibacakan dalam majelis-majelis riwayat, dalam majelis-majelis riwayat. Tapi di Mukhtasar Abi Jamrah ini biasanya juga dibaca kalau waktunya mepet ya, untuk membaca Sahih Bukhari, kemudian tidak ada waktu dan sangat singkat sekali, biasanya dibaca Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ini karena lebih ringkas daripada Az-Zabidi. Ya, Mukhtasar Az-Zabidi. Az-Zabidi dibawa sedikit. Beliau ulama abad ke-9 Hijriah. Kemudian ada ringkasan dari Badruddin Al-Halabi, ya, ini juga mukhtasar dari Sahih Al-Bukhari. Nah, ini apa, mukhtasarat yang ma'ruf dari Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian mukhtasar Sahih Al-Bukhari, apa, karya Ibnu Abi Jamrah rahimahullah ini, di dalamnya beliau menghimpun 296 riwayat. 296 riwayat. Ya, jauh sekali ya. Ya, jauh sekali dari aslinya Sahih Bukhari. Dan bahkan sebagian mengatakan bahwa sebenarnya Mukhtasar Ibnu Abi Hamzah ini kurang pas kalau dikatakan mukhtasar.
Ya, lebih layak kalau dikatakan muntaka. Muntaka itu hadis-hadis pilihan dari Sahih Bukhari. Karena kalau mukhtasar itu, kalau kita lihat mukhtasarnya Az-Zabidi, ya dan selainnya, itu betul-betul dia meringkas Sahih Bukhari dalam artian hanya menghilangkan sanad, kemudian dihilangkan hadis-hadis yang berulang, kemudian menggabungkan riwayat yang terpisah-pisah. Jadi tidak ada hadis yang dibuang. Yang dibuang hanya pengulangan, ya sanadnya, jelasan bahasa ini yang mauqufat, yang disebutkan hanya marfuat saja. Itu namanya mukhtasar. Kalau di sini Ibnu Abi Jamrah rahimahullah, dalam kalau kita lihat nanti dalam Kitabul Ilm, beliau hanya membawakan 9 hadis dan itu lebih sedikit dibandingkan jumlah hadis aslinya di Kitabul Ilm. Itu pun kalaupun dihilangkan penghilangannya, dihilangkan dihilangkan pengulangannya maksud saya, ya jumlah hadis dalam Kitabul Ilm lebih banyak. Ya. Nah, jadi beliau tidak hanya melakukan apa yang dilakukan oleh Al-Mukhtasir, oleh para peringkas hadis, tapi beliau juga menghilangkan sebagiannya dan hanya memilih hadis-hadis pilihan. Jadi mungkin lebih tepat, sebagian ulama mengatakan kitab ini ya lebih tepat dinamakan Muntaka. Tapi bagaimanapun juga penulisnya menamakannya dengan kitab Al-Mukhtasar. Jadi jumlah hadis di dalamnya ada 900 berapa afwan? 296. 296 yang mencakup hadis marfu, hadis mauquf dan hadis muallaq. Di mana dalam Kitabul Ilm sendiri beliau hanya sebutkan 9 hadis. Ya, dalam Kitabul Ilm sendiri beliau hanya menyebutkan 9 hadis. Nah, kitab beliau ini kemudian disyarah oleh sejumlah ulama. Ada syarah dari Al-Allamah Asy-Syarnubi rahimahullahu taala. Kemudian ada juga hasyiah dari Al-Allamah Asy-Syanawani. Ya, ini juga memberikan hasyiah terhadapnya. Ya, yang menunjukkan ihtimamnya mereka terhadap kitab ini. Nah, Allahu taala a'lam bissawab. Ya, jadi kalau kita, sekali lagi terkait dengan metodologi yang ditempuh oleh Ibnu Abi Jamrah rahimahullah di sini, manhajiyah beliau ya seperti kita katakan lebih dekat kepada bentuk muntaka dibandingkan bentuk mukhtasar. Beliau tidak hanya menghilangkan sanatnya, maksudnya di sini menghilangkan sanad yakni selain sahabat ya. Karena ma'ruf ya, sahabat itu termasuk sanad. Nah, ketika dikatakan menghilangkan sanad yakni kecuali sahabatnya. Kecuali sahabatnya tetap beliau sebutkan. Naam, dan beliau tetap menyebutkan hadis-hadis mauquf di dalamnya karena beliau anggap penting, makanya dikatakan muntaka ya, pilihan. Naam, kemudian beliau memilih tidak menyebutkan semua hadis-hadis dalam bab, tapi memilih hadis-hadis yang beliau anggap penting. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira ini ya terkait dengan apa pengantar terkait dengan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ini, dan kita nggak bahas terkait dengan Sahih Bukhari-nya atau Imam Al-Bukhari ya. Kita sudah sebutkan di grup itu ada link atau di mana? Ya di salurannya ada link terkait dengan biografi Imam Al-Bukhari rahimahullah yang ditulis oleh Az-Zahabi. Itu banyak sekali fawaid. Ya, di dalamnya fawaid aqadiyah, fawaid manhajiyah dari kisah perjalanan Imam Al-Bukhari yang ditulis oleh Al-Hafidz Az-Zahabi, sangat penting untuk ketahui ya oleh penuntut ilmu, banyak sekali fawaid di dalamnya. Jadi kalau ada waktu kosong bisa disimak. Nah, saya kira cukup. Naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.